dan memberikan Anda nilai dan bukan hanya hitung-hitungan tentang uang. Jadi lihat juga dari sisi holistiknya. Ini coach duit aja nggak sih? Atau memang beneran ada hati untuk membantu Anda? Tips dan cara cari tahu coach bisnis yang terbaik. Kalau Anda pernah stuck di dalam bisnis Anda, sudah pasti kita akan mencari jalan. Dan coach bisnis adalah salah satu orang yang paling tepat yang dapat membantu bisnis Anda untuk kembali terbang dan bahkan menjadi bisnis yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tahu bahwa coach tersebut adalah yang terbaik? Karena ketika kita Google, atau ketika kita tanya referensi, atau bahkan ketika kita bicara dengan dia, ya sudah pasti semua coach bisnis, semua trainer, semua motivator akan memberikan Anda referensi yang pasti jawabannya dia bagus. Ya, namanya juga manusia. Nah, tetapi jadi gimana nih coach kita bisa nyari bahwa coach tersebut adalah coach yang paling baik buat kita? Buat saya ada 5 hal yang Anda harus lihat. Hal pertama adalah, apakah dia peduli sama Anda? Karena seberapa bagusnya dia, seberapa terkenalnya dia, apabila dia tidak peduli dengan bisnis Anda, dan dia tidak peduli dengan Anda, saya rasa bisa jadi dia nggak cocok buat Anda. Jadi lihat deh kepeduliannya. Dan gimana caranya Anda bisa tahu dia peduli? Anda lihat dari tatapan matanya, dari concern-nya, dari pertanyaannya, dari apakah dia melakukan hal-hal yang lain ketika dia bertemu dengan Anda. Atau memang Anda adalah prioritas. Bisa jadi handphone dia langsung ditaruh di satu tempat, 100% fokus kepada Anda. Tanda-tanda kepedulian tersebut penting banget buat Anda untuk menjadi salah satu prioritas memilih coach bisnis yang terbaik buat Anda. Hal kedua adalah cari coach bisnis yang nyambung dan Anda bisa dengarkan. Komunikasi di sini adalah kunci. Bisa jadi cara pembicaraan saya kepada Anda nyambung. Tetapi saya dengan pasangan Anda belum tentu nyambung. Artinya apa? Bisa jadi saya adalah coach bisnis yang cocok buat Anda, tetapi nggak cocok buat pasangan Anda. Komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya tentunya berbeda. Kita sebagai manusia tahu siapa sih yang sebetulnya kita bisa lebih dengarkan ketika dia berbicara. Sama dengan seperti ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita sendiri. Ada orang yang lebih nyaman bicara dengan ayah mengenai hal-hal bisnis. Tetapi nggak nyaman bicara dengan ibu dengan hal-hal bisnis. Atau bisa jadi, saya nyamannya hanya bicara dengan ibu saya dalam segala hal. Tetapi ketika saya bicara dengan ayah saya, semuanya saya selalu disalahkan. Jadi, komunikasi adalah hal yang crucial atau sangat penting buat Anda untuk menentukan coach bisnis Anda. Apapun bahasanya. Bisa jadi dia berkata, atau kata-katanya simple, atau suka ngelucu, atau mungkin nggak terlalu banyak teorinya, atau bahkan sangat praktikal. Tetapi apapun yang berfungsi buat Anda, itu adalah yang terbaik buat Anda. So, cari tahu deh. Siapa sih coach bisnis yang paling Anda bisa dengarkan dan Anda nyaman, dan tentunya Anda juga harus respect dengan dirinya. Hal ketiga adalah coach yang bisa Anda percaya. Yang bisa Anda percaya. Ketika Anda bicara dengan dia, hal pertama tadi, dia peduli dengan Anda. Hal kedua, Anda nyambung dengan dia.
Hal ketiga adalah Anda bisa percaya bahwa dia adalah coach yang tepat untuk membawa bisnis saya ke next level, ke level selanjutnya. Nah, kepercayaan itu munculnya dari berbagai macam pengalaman yang kita miliki. Sebagai contoh, mungkin saja Anda lebih percaya dengan orang yang ngomongnya belak-belakan. Mungkin terasa pahit di depan, tetapi Anda merasa lebih nyaman kalau Anda memiliki coach yang belak-belakan. Dan Anda bisa lebih percaya karena ya dia langsung menunjukkan kesalahan Anda. Tetapi beberapa orang lebih percaya dengan kata-kata yang manis. Kata-kata yang sangat-sangat sopan. Kata-kata yang atau perilaku yang sangat-sangat Islami sebagai contohnya. Nah, itu adalah preferensi Anda, itu adalah pilihan Anda. Tetapi apa yang Anda percaya dan yakin dari seorang coach bahwa dia itu bisa membantu Anda, itu akan sangat berdampak besar terhadap bisnis Anda. Karena percuma aja Anda memilih seorang coach, percuma aja Anda memilih seorang trainer, kalau Anda nggak bisa percaya dia. Karena ketika Anda bisa percaya coach Anda bisa take action. Jadi ini faktor ini penting sekali. Hal keempat adalah coach atau mentor yang berfokus kepada keinginan Anda. Coach dan mentor hanyalah seseorang yang membantu mewujudkan mimpi Anda. Bukan mimpi dia, bukan, tapi mimpi Anda. Ketika Anda mimpi bahwa Anda ingin memiliki cabang banyak, itu adalah mimpi dari bisnis Anda. Saya kasih contoh di sini. Indomaret dan Carrefour sebagai contoh adalah dua bisnis konsep, dua bisnis model yang berbeda. Indomaret memiliki konsep, oh ya saya punya cabang kecil-kecil tapi ada di semua tempat. Sukses nggak? Ya sukses. Carrefour atau Giant memiliki konsep, saya memiliki sebuah hypermarket di mana tempat tersebut apapun juga ada, tersedia dengan harga grosir, dan orang nggak usah pusing-pusing datang ke tempat itu, bisa memilih banyak makanan, minuman, baju, sepeda, elektronik, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, dua-duanya sukses. Dua-duanya berhasil. Tetapi, apa jalan yang Anda inginkan? Coach hanya membawa Anda dari satu tempat ke tempat yang lain. Membawa Anda menuju ke sebuah kesuksesan, di mana kesuksesan tersebut adalah pilihan Anda. Tapi tentunya coach akan juga memberikan Anda kisi-kisi, kira-kira hal tersebut mungkin nggak untuk Anda lakukan, atau step-step apa yang Anda bisa lakukan untuk mencapai mimpi Anda. Tetapi mimpinya tetap mimpi Anda. Dan faktor ini juga merupakan faktor yang penting untuk memilih seorang coach. Karena bisa juga karena saya atau coach tersebut sudah memang memiliki expertise di bidang franchise, semua bisnis mau saya franchisein. Karena itu adalah hal yang saya pahamin. Tetapi bisa jadi sebetulnya Anda nggak suka memfranchisekan bisnis Anda. Dan hal ini lumrah terjadi dan biasa terjadi di dunia training juga. Tapi itu penting juga buat Anda pikirkan, apakah coach tersebut menjalankan hal tertentu karena Anda inginkan atau karena dia merasa nyaman untuk melakukan itu. Jadi, hal keempat, saya ulang lagi, adalah coach yang berfokus kepada apa yang Anda mau. Hal kelima adalah coach yang punya hati. Coach yang punya hati itu seperti apa? Coach yang punya hati adalah coach yang mau berbagi ilmu dan juga memberikan nilai kepada masyarakat. Bukan hanya coach yang sangat transaksional, kalau nggak dibayar nggak mau ngapa-ngapain. Kalau bagi ilmu pun terkadang
diketeng-keteng karena takut ilmunya kehabis. Waktu terlalu hitung-hitungan. Dan ketika Anda dapatkan coach yang punya hati, Anda akan bisa menyadari, dan tentunya saya percaya bahwa Anda akan dapat lebih bisa mengikuti seseorang yang memberikan hatinya kepada Anda. Apa yang datang dari hati akan menyentuh hati. Apa yang memiliki jiwa kemanusiaan dan sosial akan menyentuh hati. Karena bicara tentang bisnis, bisnis itu bukan hanya tentang ilmu, bukan hanya tentang uang. Tetapi bisnis itu juga sesuatu yang harus menyentuh yang di atas, spiritual. Tanpa adanya kespiritualan kita, tanpa adanya kita menyentuh alam semesta, tanpa adanya kita menyentuh yang di atas, sulit untuk kita untuk mendapatkan berkah. Jadi carilah coach yang sering memberi dan mempunyai hati. Dan itu adalah 5 tips dari saya. Saya Coach Yudi Chandra. Good luck buat Anda untuk mencari coach yang terbaik. Salam miliarder.